Halo teman-teman mahasiswa. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang luar biasa dan penuh semangat untuk belajar dan berkreasi. Selamat datang di sesi kita kali ini. Gue Puger dan gue seneng banget bisa nemenin kalian di sini. Dan hari ini, kita bakal bedah tuntas strategi pemasaran logistik yang kekinian banget, khususnya di platform media sosial. Kita akan kupas habis bagaimana cara membuat konten yang menarik dan efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Topik yang mungkin kelihatannya serius dan teknis, tapi percayalah, sebenarnya seru banget dan penuh dengan peluang kreatif. Kita akan lihat bagaimana logistik, yang sering dianggap membosankan, bisa jadi sesuatu yang menarik dan relevan bagi banyak orang. Kita, sebagai generasi digital yang melek teknologi, punya peluang emas buat bikin industri logistik tampil lebih keren, lebih menarik, dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Kita bisa mengubah persepsi orang tentang logistik, terutama di platform-platform populer kayak Instagram atau TikTok, yang lagi digandrungi banyak orang. Bayangin, konten logistik yang viral di TikTok. Keren kan? Yuk, kita bedah bareng-bareng, kita diskusi, dan kita cari tahu gimana caranya bikin konten logistik yang gak cuma informatif, yang gak cuma sekadar lewat di timeline dan di-scroll begitu aja, tapi bisa beneran bikin audiens tertarik, engage, dan akhirnya percaya sama brand logistik tersebut. Gimana caranya membangun kepercayaan melalui konten? Itu yang akan kita bahas. Siap untuk memulai petualangan kita di dunia pemasaran logistik yang seru ini? Langsung aja kita mulai dan jangan ragu untuk bertanya atau berbagi ide sepanjang sesi ini. Mari kita buat konten logistik yang luar biasa. Media sosial. Sekarang bukan cuma buat hiburan semata. Dulu mungkin kita cuma pakai buat lihat-lihat postingan teman, update status, atau sekadar cari hiburan ringan. Tapi lihatlah sekarang, fungsinya sudah jauh berkembang. Media sosial telah bertransformasi jadi ekosistem bisnis raksasa. Sebuah arena yang dinamis, tempat bertemunya penjual dan pembeli, tempat ide-ide baru bermunculan, dan tentu saja, tempat logistik memainkan peran yang sangat krusial. Setiap like dan share, setiap komentar dan mention, itu adalah data berharga buat perusahaan logistik. Informasi ini bukan sekadar angka-angka, tapi cerminan dari perilaku dan preferensi konsumen. Dengan menganalisis data tersebut, mereka bisa tahu kebutuhan kita dan kebiasaan kita dalam berbelanja online. Misalnya, produk apa yang paling sering dicari, kapan waktu terbaik untuk menawarkan promo, atau metode pengiriman apa yang paling disukai. Pengalaman pengiriman yang baik bikin pelanggan puas, dan kepuasan pelanggan ini sangat penting. Medsos jadi jembatan buat membangun kepercayaan itu. Testimoni positif, ulasan yang baik, dan interaksi yang responsif di media sosial dapat meningkatkan reputasi perusahaan logistik. Perusahaan logistik harus tampil sebagai mitra yang informatif, memberikan update status pengiriman secara berkala, dan siap membantu jika ada masalah. Bukan sekadar tukang antar barang, tapi sebagai bagian dari solusi bisnis pelanggan. Tantangannya, gimana ngomongin logistik dengan cara yang asyik dan menarik di media sosial? Gimana caranya membuat orang tertarik dengan sesuatu yang terdengar rumit dan membosankan, dan mudah dipahami audiens awam kayak kita? Ini butuh kreativitas dan strategi komunikasi yang tepat. Di dunia medsos yang penuh tren, logika itu wajib. Banyak brand terjebak ikut-ikutan tren viral tanpa mikir, hasilnya malah nggak nyambung sama identitas mereka. Strategi logis berarti semua keputusan didasari data, bukan sekadar ikut-ikutan. Dengan data, kita tahu kapan, di mana, dan ke siapa harus bicara, serta pesan apa yang mau disampaikan. Strategi logis itu fondasi kokoh, bukan sekadar dekorasi tren sesaat. Ada 3 prinsip utama. Kenali audiens, sesuaikan konten, dan amati hasilnya. Analisis audiens secara mendalam, fokus ke yang paling relevan. Sesuaikan konten untuk tiap platform, jangan asal copy-paste. Terus amati performa konten lewat data analitik, lalu perbaiki strategi. Proses ini siklus kenali, sesuaikan, amati, ulangi. Dengan kerangka ini, setiap langkah jadi terarah dan peluang sukses makin besar. Banyak kampanye gagal gara-gara kesalahan logika. Contohnya ikut-ikutan tren tanpa mikir audiens,
atau langsung menyimpulkan dari satu data kecil. Jangan cuma percaya cerita pribadi, pakai data agregat. Jangan anggap dua hal yang terjadi berurutan pasti, saling sebab akibat. Hindari jebakan ini, supaya strategi makin tajam dan keputusan lebih tepat. Contoh nyata, kirim cepat bikin konten viral tapi nggak nyasar ke target UMKM. Hasilnya leads minim. Mereka fokus ke likes, bukan ke kebutuhan audiens. Sebaliknya, lancar jaya riset dulu, temukan masalah utama UMKM, lalu bikin konten edukatif dan relevan di waktu yang pas. Engagement mereka lebih berkualitas, leads naik drastis. Kuncinya, bicara pakai data, bukan asumsi. Strategi logis selalu menang di dunia nyata. Intinya, strategi logistik di media sosial itu adalah sebuah siklus yang berkelanjutan. Ini bukan sekadar urutan langkah linear, melainkan sebuah lingkaran yang terus berputar, memungkinkan kita untuk terus belajar dan berkembang. Bayangkan sebuah roda yang tak pernah berhenti, selalu bergerak maju, didorong oleh data dan kreativitas. Data, yaitu fondasi dari setiap keputusan yang kita ambil. Data adalah bahan mentah yang akan kita olah menjadi informasi berharga. Analisis, proses mengolah data mentah menjadi insight yang bermakna. Disinilah kita mencari pola, tren, dan peluang tersembunyi. Strategi, rencana tindakan yang kita susun berdasarkan insight yang telah kita peroleh. Strategi adalah peta jalan yang akan menuntun kita menuju tujuan yang kita inginkan. Evaluasi, tahap di mana kita mengukur efektivitas strategi yang telah kita jalankan. Evaluasi membantu kita memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Kumpulkan data sebanyak mungkin dari berbagai sumber. Semakin banyak data yang kita miliki, semakin akurat analisis yang bisa kita lakukan. Analisis data tersebut dengan cermat, cari tahu apa yang sedang terjadi dan mengapa. Gunakan berbagai alat dan teknik analisis untuk menggali informasi yang tersembunyi. Susun strategi cerdas dan inovatif yang sesuai dengan tujuan bisnis Anda. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan berbeda. Lalu evaluasi hasilnya. Ulang terus siklus ini untuk perbaikan berkelanjutan. Jadikan evaluasi sebagai bagian integral dari proses Anda. Logika bukan musuh kreativitas, melainkan mitra yang saling rapi. Keduanya adalah kekuatan yang dahsyat jika digabungkan dengan tepat. Justru jadi fondasi yang kokoh untuk membangun ide-ide brilian. Tanpa logika, kreativitas bisa menjadi liar dan tidak terarah. Biar ide-ide liar kita tepat sasaran, menghasilkan dampak yang maksimal. Logika membantu kita memfokuskan energi kreatif kita pada hal-hal yang paling penting. Data jadi kompas yang menuntun kita di tengah lautan informasi. Kompas yang akurat akan membawa kita ke tujuan dengan selamat. Kreativitas jadi bahan bakar yang memacu kita untuk terus berinovasi. Bahan bakar yang berkualitas akan membuat mesin kita bekerja lebih efisien. Jangan takut inovasi di industri logistik. Ruangnya luas banget, penuh dengan peluang yang menunggu untuk dieksplorasi. Terus belajar hal-hal baru, ikuti perkembangan teknologi, dan jangan pernah berhenti mencari pengetahuan. Berpikir kritis, mempertanyakan asumsi dan mencari solusi yang terbaik. Dan berani berkreasi, mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Semangat menaklukkan dunia digital dengan logika dan kreativitas. Jadilah pelopor perubahan silplistik.